Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Laisa, saya dari kelas DI1B. Oke guys, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Oke, sistem operasi atau yang biasa disebut atau disingkat dengan OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem ke dalam komputer. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya yang baru diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antara muka pengguna atau user interface, berikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan serta penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah yang beragam. Sistem operasi ini memiliki fungsi inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di dalam komputer, mulai dari hardware hingga ke software. Berikut ini adalah beberapa fungsi sistem operasi. 1. Itu adalah manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan bagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses disk, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka atau interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Berikut ini adalah beberapa poin tentang fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan bagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses ke disk dan sebagainya, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka atau interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga, koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak daerahnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Yang keempat, pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sebuah aplikasi. Jika ada sebuah file yang error, maka aplikasi tersebut akan berjalan dengan tidak normal. OS akan melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima, penerjemah. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dengan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS ini hadir dengan penerjemah sehingga pengguna mengoperasikan komputer dengan mudah. Jenis-jenis sistem operasi atau macam-macam sistem operasi yang saat ini digunakan. Jenis-jenis sistem operasi komputer yang didesain untuk desktop dan mobile seperti tablet dan smartphone. Sistem operasi untuk desktop. Berikut ini adalah beberapa jenis yang digunakan untuk perangkat komputer atau laptop. Microsoft DOS atau MS-DOS merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC yang dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan command prompt. Yang kedua, Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar.
atau GUI atau Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga adalah Macintosh atau MacOS. Macintosh atau MAC adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek yang bernama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung dari pendiri Apple atau Steve Jobs. Sama seperti Windows, MAC telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat adalah Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya pengguna bebas mengembangkan operasi ini sesuai dengan kebutuhan atau kemauannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi pengembang mandiri, karena dengan Linux mereka bisa mengubah atau menambah sistem yang ada di dalamnya. Yang kelima, Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS, OS ini merupakan OS lawas yang memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini terbilang cukup aman karena terkena virus. Meski begitu, Unix sudah mulai ditinggalkan karena belum mampu menandingi kelebihan dari OS lainnya. Sistem operasi untuk mobile. Sistem operasi untuk versi smartphone. Berbagai sistem pernah dirilis dan hanya beberapa yang masih bertahan hingga saat ini. 1. Android. Teman-teman pasti sudah tahu tentang Android karena banyak yang menggunakan Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pendirian nama OS berupa cemilan manis di setiap versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa embel-embel atau nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama kaku hingga sebagai nama versi. Hingga akhirnya yang teranyar adalah Android 10 tahun 2019 yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Yang kedua adalah iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu mengenalkan sistem operasi untuk perangkat mobile yang bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dijalankan pada perangkat Apple TV. Yang ketiga, Symbian. Anda pernah menggunakan handphone genggam pada tahun sebelumnya mereknya HP yang berteknologi touchscreen? Anda pasti menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Namun, yang ditinggalkan ketika munculnya Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga kini. Yang kelima, BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry ini hadir dengan cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Pada masanya, memang perangkat BlackBerry merupakan perangkat yang sangat populer. Bisa dikatakan semenjak seluler lama era Nokia dengan ponsel terbaru merek Samsung. BlackBerry juga sempat disematkan dengan ponsel terbaru yang milik mereka yang berteknologi touchscreen. Alih-alih mampu memberikan alternatif bagi dunia smartphone, justru BlackBerry justru makin terpuruk dengan berkembangnya ponsel Android. Tapi bohong.